Bahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan energi. Jadi energi ini merupakan konsep yang sangat penting ya dalam dunia sains. Jadi pengertian energi sangat luas. Kadang kita kalau misalkan dalam hal biologi itu energi bisa berkaitan dengan metabolisme, kemudian kalau dalam fisika ada energi nuklir, kalau dalam kimia itu ada energi kristal dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali kaitannya. Tetapi di sini kita akan fokus pada energi yang menyebabkan bergerak gitu ya. Jadi energinya energi mekanik. Secara sederhana energi itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, jenis-jenis energi dalam gerak itu dikenal ini energi total dari sebuah benda yang berhubungan dengan gerak. Jadi di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah gerak ya. Nah, ini gerak. Gerak. Energi yang berkaitan dengan gerak itu disebut sebagai energi mekanik. Nah, energi mekanik itu terdiri dari beberapa sumber energi. Ada energi kinetik, di mana energi kinetik itu berkaitan dengan gerakan suatu benda, sedangkan energi potensial gravitasi itu berkaitan dengan ketinggian atau posisi ya. Kalau energi potensial pegas itu berkaitan dengan pegas, keadaan pegas. Nah, ini yang harus kalian pahami, harus kalian ingat-ingat selalu. Kinetik, kalau ada gerakan pasti ada energi kinetik. Kalau dia punya ketinggian, pasti dia memiliki energi potensial. Kalau itu berkaitan dengan pegas, pasti dia punya energi potensial pegas. Itu ya, sebagai kata kuncinya. Nah, sekarang kita bahas tentang hubungan usaha dan energi. Kenapa langsung hubungan usaha dan energi, tidak energi satu-satu? Karena sebetulnya energi itu ada kaitannya dengan usaha. Ya, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, tadi energi kinetik berkaitan dengan gerak. Jadi, ketika kita melakukan suatu usaha, ya. Nah, ini sebetulnya tadi kan definisi usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan. Ketika kita melakukan perpindahan, itu sebetulnya kita itu terjadi suatu perubahan kecepatan. Nah, makanya di sini F itu sebetulnya kita memberikan F itu kita juga sambil memberikan percepatan terhadap suatu benda yang dikenai kerja tadi atau dikenai usaha tadi. Analoginya ketika kita naik motor, kita melakukan usaha atau si mesin itu melakukan usaha ketika terjadi percepatan. Yang namanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Oleh karena itu, di sini Pi dV per dx ya. Nah, kita turunkan supaya kalian lebih paham. Nah, ini kalau misalkan kita integralkan, ada P final. Final itu P akhir dikurangi dengan P inisial atau P awal. Untuk masa tetap di sini ya. Nah, bisa kita turunkan. Jadi sama nih, kita bisa menggunakan si integral atau bisa menggunakan pendekatan GLBB. Tetapi dua-duanya sama, bahwa ujung akhirnya itu adalah usaha itu sama dengan setengah mv kuadrat akhir dikurangi dengan setengah mv kuadrat awal. Sama nilainya. Nah, inilah yang disebut sebagai satu suku ini ya. Nah, satu suku ini sebagai EK atau energi kinetik. Setengah mv kuadrat itu disebutnya sebagai energi kinetik. Tetapi ketika usaha itu sama dengan delta EK. Jadi bukan usaha sama dengan energi kinetik, tidak ya, tetapi usaha itu sama dengan perubahan dari energi kinetiknya. Jadi energi kinetik, nah ini final itu artinya energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Atau bisa juga kita tuliskan energi kinetik 2 dikurangi dengan energi kinetik 1, sama saja ya. Cuma satu suku ini disebutnya sebagai energi kinetik. Energi yang terkait dengan gerak benda. Kok bisa terkait dengan gerak benda? Kita lihat di sini ada komponen kecepatan. Kecepatan itu berkaitan dengan gerak bendanya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetiknya atau delta EK. Ini ya, usaha yang dilakukan suatu benda. Kemudian satuannya itu sama Newton meter atau bisa kita singkat menjadi Joule. Kalau dalam CGS itu ERG ya, ERG Dyne, karena satuan dari gaya itu kalau dalam sistem CGS itu Dyne, sedangkan meternya itu jadi cm, Dyne kali cm itu ERG. Nah, 1 Joule itu sama dengan 10 pangkat 7 ERG. Nah, kemudian kita lanjut dengan energi potensial. Jika kita menjatuhkan sebuah benda dari posisi 1 ke posisi 2 sejauh H, ini kan jatuh ya. Nah, siapa yang menyebabkan jatuhnya itu adalah gaya berat sebesar M kali G. Nah, ada ketinggiannya nih. Nah, maka menurut definisi usaha, W F kali H atau F kali S sebetulnya sama saja ya. Nah, ketika kita turunkan di mana F-nya itu adalah M kali G, dengan ini ada perubahan si ketinggian, ada ketinggian 1 dan ketinggian 2, maka MGH1 dikurangi MGH2 atau usaha itu sama dengan energi potensial 1 dikurangi energi potensial 2. Ini sebetulnya untuk indeksnya terserah ya, yang penting akhir dikurangi awal gitu ya. Maaf. Nah, di sini sudah. Oke. W ya di sini. Nah, ini adalah energi potensialnya, MGH. Itu energi potensial gravitasi disebutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa W itu sama dengan perubahan energi potensial atau minus delta EP. Maaf, karena ini kenapa minus? Karena ini lihat kita EP1 dikurangi EP2. Dibalik ya, bukan. Kalau tadi kan EK2 dikurangi EK1, makanya di sini negatif. Terus satuannya masih sama seperti tadi ya, Joule dan Erg juga. Nah, dari dua hubungan usaha dan energi sebelumnya, kita dapatkan bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik dan usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Dengan demikian diperoleh hukum konservasi energi mekanik. Maaf, di sini tadi kan untuk energi potensial itu jadinya kan minus delta EP. Kenapa? Masalahnya kan si arah gerakannya itu ke bawah ya. Jadi yang menariknya itu adalah gaya tarik ke bawah, yaitu gaya berat. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu minus karena dia gerakannya ke bawah. Padahal kalau kita menghitung itu kan selalu ke atas. Nah, makanya di sini kita masukkan setengah MP kuadrat dikurangi dengan setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH1 dikurangi MGH2. Nah, ini sebetulnya ketika kita pindah ruaskan, jadi nilainya itu selalu konstan dengan catatan tidak ada gaya non konservatif yang bekerja. Maksudnya di sini adalah ketika kita melihat suatu benda, kelapa misalkan ya, kelapa jatuh ke bawah. Dia di atas itu punya ketinggian, punya energi potensial. Ketika dia jatuh, mulai jatuh, dia bergerak. Dia bergerak itu artinya dia punya energi kinetik. Energi potensial dikonversi menjadi energi kinetik. Itu nilainya tetap atau kekal jika tidak ada yang mengganggu. Nah, yang mengganggu itu seperti apa? Kayak gaya hambatan udara dan lain sebagainya. Nah, gaya hambatan udara dan lain sebagainya itu disebutnya sebagai gaya non konservatif atau gayanya itu berubah-ubah. Nah, kalau misalkan sistem tersebut dikenai oleh gaya yang berubah-ubah itu tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik ini. Nah, artinya ada syaratnya supaya energi mekanik ini bisa diaplikasikan. Oke, selanjutnya itu adalah daya. Daya itu adalah energi yang ditransfer oleh suatu sistem per satuan waktu. Usaha per waktu gitu ya. DWDT atau bisa juga kita tulis F kali S. F kali DS. Nah,
atau DS. Ini kan perubahan usaha ya, bukan dayanya. Nah, jadi kalau dayanya sendiri adalah F kali V, gaya dikali percepatannya. Satuannya apa? Watt, joule sekon sebetulnya ya. Atau bisa juga 1 kg meter kuadrat per sekon pangkat 3. Nah, ini kalau misalkan dalam kelistrikan ya, 1 kWh sama dengan 10 pangkat 3 kali 3600. Nah, jadi sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Ya, kita coba masuk ke contoh satu ya. Di sini katanya ada balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Jika bidang miringnya itu adalah 37 derajat, licin dan jarak AB adalah 5 meter, tentukan. Nah, misalkan ini gambarnya, tentukan usaha yang dilakukan gaya gravitasi. Gaya gravitasi loh ya, berarti ini kaitannya dengan energi potensial. Kemudian kecepatan balok di B. Kita analisis dulu gaya apa saja yang ada di sini. Jadi kita analisis ada gaya berat arahnya ke bawah, kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya yang searah dengan perpindahannya, yaitu mg sin. Karena di sini 37 ya, berarti di sini adalah sin 37. Bagaimana cara menghitungnya? Ya berarti kita ingat persamaan usaha pada energi potensial, di mana usaha itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Ini ya, F gravitasi dr, mg, F-nya itu kan mg sin 37 karena searah dengan perpindahan ini, dikali dengan si posisinya atau maaf perpindahannya. Perpindahannya itu adalah sejauh A ke B. Ya kita tinggal masukkan saja M-nya berapa. M-nya itu 2 kilo, G-nya itu 10, kita anggap aja 10 ya karena tidak ada ketentuannya. Kemudian sin 37 itu nilainya adalah 0,6. Nah, A ke B itu adalah sejauh 5 meter sehingga didapatkan hasil 60 joule. Kemudian karena pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk gaya konservatif ya, tidak ada gaya gesek sama sekali kan, maka berlaku persoalan 5AK. Pada persoalan tersebut berlaku hukum kekalahan energi sehingga kita bisa menggunakan tadi EM1 sama dengan EM2. Nah, tadi ya setengah PB kuadrat, karena pada titik B atau titik terendah itu dia tidak punya ketinggian karena di titik terbawah kan ya, berarti H-nya 0 sehingga pada komponen energi potensial di titik B itu 0. Nah, pada ketika awal mulai bergerak dia tidak punya kecepatan awal sehingga dia 0. Ditambah dia punya ketinggian HA. Nah, yang ditanya kan tadi kecepatan akhir ya. Nah, HA-nya itu sendiri adalah AB sin 37 atau 3 meter. Nah, lanjut. Nah, diperoleh bahwa VB-nya itu sama dengan akar dari 60 meter per detik. Nah, menentukan kecepatan balok di titik B dapat pula dicari dengan cara dinamika atau menggunakan analisis gaya-gaya sebetulnya, tetapi agak lebih ribet gitu loh. Mending lebih bagusnya menggunakan ini. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kita bahas tentang tadi sudah dari awal ya, tentang usaha, kemudian tentang kaitannya usaha dengan energi seperti apa. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya. Yang paling khusus mungkin nanti ketika ada persoalan berkaitan dengan gerak atau mekanika, kalian bisa untuk menyelesaikannya. Oke, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.